Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi menjelang siang. Tuhan sungguh baik menyertai kehidupan kita, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah pada pagi ini, sekalipun jumlah kita yang tidak seberapa, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak melihat hal itu. Yang Tuhan melihat adalah kesungguh-sungguhan kita untuk datang kepada Tuhan. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14. Kita baca satu ayat, yaitu ayat 9. Yohanes pasal 14 ayat 9. Nanti saya akan bacakan dalam terjemahan lama, nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Saya mengajak kita dengan segala hormat untuk bangkit menghormati firman Tuhan, dan saya akan bacakan dalam terjemahan lama versi Bode. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Hai Filipus, sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, dan tiada engkau kenal aku. Siapa yang sudah nampak aku, ia sudah nampak Bapa. Bagaimanakah katamu, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Puji Tuhan, silakan duduk dalam terjemahan baru. Yohanes 14 ayat yang ke-9, firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Iya, puji Tuhan. Saudara, pada hari ini kita akan belajar satu tema, mengenal Tuhan bukan hanya sekedar tahu. Ya. Saudara, ini tema yang kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini. Sekali lagi, mengenal Tuhan bukan hanya sekedar tahu. Saya percaya bahwa kita sudah tentu bisa membedakan mengenal itu seperti apa dan hanya sekedar tahu itu seperti apa. Ya. Saudara, mengenal berarti itu pribadi, ya. Atau kita mengenal pribadinya. Tapi kalau tahu itu umum, tapi kita tidak kenal pribadinya. Nah, itulah perbedaan daripada tema kita pada pagi ini. Saudara, dalam ayat yang kita baca tadi, di mana kalau kita memperhatikan bahwa seorang murid dari Tuhan Yesus, yaitu Filipus, di mana kita membaca tadi bahwa dia seakan-akan ditegur oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena ini di akhir-akhir daripada pelayanan Tuhan Yesus, dan ada muridnya yang tidak mengenal dia. Ya, saudara, ini kalau zaman sekarang ini namanya kebangatan ini. Kalau seorang murid yang sekian lama bersama dengan gurunya, tapi menurut gurunya bahwa dia tidak mengenal gurunya itu. Dan banyak orang Kristen yang tahu Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Ya. Dan itu sangat disayangkan kalau terjadi seperti itu. Tuhan mau supaya kita mengenal Dia, bukan hanya sekedar tahu. Sekali lagi saudara, bahwa sangat disayangkan kalau seorang Filipus yang sudah sekian lama bersama-sama dengan Tuhan, yang sekian lama menikmati mujizat Tuhan, mengalami, merasakan, tapi tidak mengenal Tuhan. Saudara, saya percaya kalau kita mengadakan survei kepada orang Kristen,
Banyak orang Kristen seperti ini. Hanya tahu Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Dan saudara, kita memperhatikan bahwa sifat ini sama dengan sifat daripada Filipus. Walaupun sudah lama menjadi Kristen, tetapi dia belum mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Dan itu sangat disayangkan. Tuhan mau supaya kita Tuhan mau supaya kita tidak sekedar tahu Tuhan, tapi Tuhan mau supaya kita kenal Dia. Ya. Saudara, mungkin kita bertanya seperti apa orang yang mengenal Tuhan dan seperti apa orang yang tidak mengenal Tuhan atau hanya sekedar tahu Tuhan. Saya akan bagi beberapa ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Poin A. Bagian pertama, ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Tentu kita akan berdasarkan dengan firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan, pertama menurut perintah Tuhan. Ya. Itu orang yang mengenal Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan ayat 4, coba. Satu Yohanes pasal 2 ayat 3 dan ayat 4. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dengan yang demikianlah kita mengetahui bahwa kita sudah mengenal Dia, jikalau kita menurut hukum-hukumnya. Ayat 4. Maka orang yang berkata, aku kenal Dia, tetapi tiada menurut hukum-hukumnya, menjadi seorang pendusta, dan kebenaran itu tiada di dalam dia. Iya. Jadi saudara, ternyata kalau kita memperhatikan firman Tuhan, nah sekali lagi merupakan patokan ukuran adalah firman Tuhan, bahwa orang yang mengenal Tuhan itu adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Nah saudara, kita memperhatikan bahwa perintah Tuhan itu, apakah perintah Tuhan itu? Saudara, dalam Alkitab ini ya ada perintah dan ada larangan. Tentunya saudara, apa yang Tuhan perintahkan yang kita harus lakukan. Ya. Kalau kita lebih detail lagi melihat perintah Tuhan itu, maka itu ada di Imamat, ya. Ada Imamat pasalnya, di Keluaran pasalnya yang ke-20. Ya, di situ mulai dari ayat pertama bagaimana perintah Tuhan itu. Dan itu harus dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun saudara, kita sudah ada di zaman anugerah, bukan lagi hidup di zaman Taurat. Tetapi saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang dituliskan di dalam, yaitu Keluaran pasal 20 ayat pertama dan seterusnya, itu ada yang masih tetap dilakukan pada hari ini saudara, atau zaman Roh Kudus, ya. Pertama di situ di mana dikatakan bahwa jangan menyembah kepada berhala. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa menyembah kepada berhala ini adalah melebihkan sesuatu daripada Tuhan. Ya. Kalau kita melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, ya. Nah, saudara, kita memperhatikan di sini bahwa sesuatu yang kita lebihkan daripada Tuhan itu, maka itulah yaitu berhala. Nah, berarti saudara, orang yang dikategorikan menyembah berhala itu tidak semestinya seperti kita melihat kemudian ada patung dan sujud kepadanya. Tetapi ternyata menurut kamus bahwa orang yang menyembah berhala itu adalah melebihkan sesuatu daripada Tuhan. Nah, untuk itu saudara, mari dalam kehidupan kita ini, kalau kita mau yaitu mengikuti perintah Tuhan, mari saudara kita yaitu melebihkan sesuatu daripada, melebihkan yaitu Tuhan daripada segala sesuatunya yang ada pada kita, ya. Mari kita melebihkan Tuhan dalam kehidupan kita daripada segala sesuatunya yang ada dalam dunia ini. Ya, saudara, sama halnya kalau kita yaitu memiliki teman akrab. Saya percaya bahwa kita akan memberikan waktu banyak kepadanya, meluangkan waktu bersama-sama kepadanya. Ya, itu namanya mengenal orang itu. Kenapa dia kenal?
karena dia banyak meluangkan waktu bersama-sama, ya. Bahkan saudara pasti akan melebihkan daripada teman-teman yang lain. Saya percaya saudara bahwa kita pasti memiliki teman yang akrab, dan teman karib itu tidak mungkin sama dengan teman-teman biasa, tidak mungkin disamakan. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa kalau kita berbicara perintah Tuhan di sini, saudara, itu sangat luas. Ya, saya tidak akan uraikan secara terperinci, tapi intinya bahwa berbicara perintah Tuhan adalah apa yang difirmankan Tuhan itu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang memiliki iman yang kuat, ya. Saudara, dalam Ibrani pasal 6 pasal 11 ayat 6, dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, coba dibaca. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Jikalau tiada beriman, mustahil diperkenankan Allah, karena orang yang menghampiri Allah itu wajiblah ia yakin bahwa Allah ada, dan lagi bahwa ialah pemberi pahala kepada segala orang yang mencari Dia. Iya. Kenapa orang tidak memiliki iman? Karena orang itu tidak mengenal Tuhan, hanya sekedar tahu. Tetapi sekali lagi bahwa orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dia pasti menolong saya. Lagi-lagi kembali kepada teman akrab. Kalau kita memiliki teman akrab, saudara, maka apapun yang kita minta, kalau dia bisa tolong, dia pasti tolong. Kecuali dia tidak bisa tolong, ya, pasti dia tolong. Dan saudara, kita pasti punya keyakinan bahwa ketika saya meminta sesuatu kepada teman ini, pasti dia kasih. Itu namanya kepercayaan, keyakinan terhadap teman kita yang akrab itu, atau teman karib, ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang tidak pernah meragukan pertolongan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, tidak pernah bimbang dengan apapun. Dia yakin bahwa Tuhan pasti akan siapkan. Karena dalam ayat yang kita baca tadi, ya. Jadi saudara, ini adalah orang yang mengenal Tuhan. Makanya saudara, betapa pentingnya kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, saudara, betapa indahnya kalau kita mengenal Dia secara pribadi. Tapi kalau kita hanya tahu, maka itulah sebabnya banyak orang Kristen menggerutu. Banyak orang Kristen bersungut-sungut karena seakan-akan Tuhan tidak tolong. Kenapa demikian? Karena engkau tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Apa maunya Tuhan dan apa maumu? Maumu dan maunya Tuhan bertolak belakang. Tapi kalau kamu kenal Tuhan secara pribadi, maka kamu tahu apa maunya Tuhan. Bukan saudara yang mau diikuti maunya saudara, tapi saudara yang harus mengikuti maunya Tuhan. Ya. Barulah kita betul-betul bahwa kita ini mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar tahu Tuhan, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, mencari hadirat Tuhan lewat doa dan ibadah. Ya, saudara, ini sudah dirasakan oleh seorang raja yang kita kenal, yaitu Raja Daud. Saudara, Raja Daud adalah raja yang banyak mengalami hadirat Tuhan. Makanya dalam kehidupannya itu banyak pertolongan Tuhan yang dialami. Bahkan dia katakan bahwa dia senang betul berada di hadirat Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 42 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 42 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 3. Bahwa jiwaku berdahaga akan Allah yang hidup, bilangkah aku akan masuk menghadap hadirat Allah, bahwa air mataku telah menjadi rezekiku pada siang dan malam, oleh karena tiap-tiap hari kata orang kepadaku, di manakah Allah? Iya.
Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang suka rindu mencari hadirat Tuhan. Kalau kita malas berdoa, itu bukan mengenal Tuhan, ya. Kalau kita malas beribadah, itu bukan mengenal Tuhan sebenarnya. Saudara, kita memperhatikan di sini bahwa Raja Daud di mana sangat merindukan Tuhan. Makanya saudara, kita memperhatikan bahwa Raja Daud adalah raja yang sangat mengenal Tuhan. Karena Raja Daud di mana adalah raja yang dikenal dengan raja yang suka berdoa, raja yang suka memuji Tuhan, raja yang suka menari-nari di hadapan Tuhan. Itu Raja Daud. Makanya Raja Daud banyak mengenal Tuhan, atau Raja Daud bisa berhasil karena dia mengenal Tuhan secara pribadi. Bayangkan saudara, dikatakan bahwa air matanya berlinang-linang saking rindunya sama Tuhan. Sama dengan kita, ketika kita terpisah dari sahabat kita, seringkali kita meneteskan air mata kalau itu sahabat akrab kita. Saya percaya setiap manusia memiliki sahabat karib, sahabat yang sangat dekat. Dan ketika suatu saat, ya, kita dipisahkan oleh sesuatu, maka terkadang saudara kita meneteskan air mata. Saudara, siapapun pernah alami seperti itu. Yang punya sahabat akrab. Ini bukan berbicara lawan jenis, ya, tapi ini berbicara sahabat karib, ya. Seperti saya pernah memiliki teman laki-laki, dan saudara, teman saya ini akrab sekali, ya. Jadi saudara, walaupun setelah menikah ya memang sudah begitulah, sudah berjauhan, tidak seakrab waktu masih bujang dulu. Setiap orang memiliki sahabat karib yang betul-betul mungkin saudara itu seperti lebih daripada saudara kita. Tidak bisa dipungkiri, ya. Nah saudara, kita memperhatikan bahwa sama halnya dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita betul-betul ingin mencari hadiratnya, selalu mencari hadiratnya, ya. Saudara, mencari hadirat Tuhan lewat doa. Nah makanya kalau berdoa itu, saudara, mencari hadirat Tuhan itu artinya bersungguh-sungguh, ya, dalam berdoa. Berdoa itu saudara harus mengambil waktu dan persiapkan diri, persiapkan hati, berdoa sungguh-sungguh, mencari hadirat Tuhan. Bagaimana caranya supaya saudara merasakan hadirat Tuhan? Seperti itu yang dialami oleh Raja Daud, ya. Saudara, kalau kita berdoa dan mencari hadirat Tuhan, saudara, itu betapa indahnya. Karena ketika Tuhan hadir, saudara, kita bisa rasakan dan kita bisa menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Ya. Sama dengan seorang ibu dan anak, ya. Kalau anaknya curhat kepada orang tuanya, sama dengan sahabat ketika dia menyampaikan masalahnya dengan kita. Saudara, ini namanya mengenal Tuhan secara pribadi. Apabila kita suka mencari hadirat Tuhan. Makanya saudara, kalau berdoa itu jangan, ya apa, saya selalu katakan bahwa kalau berdoa saudara untuk doa-doa pribadi itu beda dengan doa makan. Kalau doa makan, saudara, kita berdoa, Tuhan berkati makanan ini supaya dapat memberikan kekuatan dalam tubuh kami, Tuhan. Berkati asal usulnya, ya. Tapi saudara berdoa pribadi dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, tidak seperti itu. Mencari hadirat Tuhan, bagaimana caranya saudara menghadirkan Tuhan? Bagaimana caranya supaya saudara merasakan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itu dirasakan, bukan dilihat, bukan bisa diraba, ya. Seperti mimbar ini ada mimbar, saya bisa raba.
Tapi hadirat Tuhan saya tidak bisa raba. Hadirat Tuhan itu saya rasakan, ada di dalam hati saya. Nah, beginilah saudara yang namanya mencari hadirat Tuhan. Mencari hadirat Tuhan melalui doa dan mencari hadirat Tuhan melalui ibadah. Ya. Saudara, kenapa? Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti hadir. Coba di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan ayat 13. Ayat 12. Pada masa itu kamu akan berseru-seru kepadaku dan meminta doa kepadaku dengan yakin. Dan aku pun mendengar akan kamu kelak, maka kamu akan mencari dan mendapat aku apabila kamu bertanya akan aku dengan segenap hatimu. Iya. Jadi saudara, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar. Dan ketika kita mencari Tuhan, maka kita mendapatkan. Ini maksudnya bahwa kita pasti mendapatkan hadirat Tuhan kalau kita sungguh-sungguh. Sama halnya kalau kita datang beribadah, saudara. Bagaimana caranya kita mendapatkan hadirat Tuhan dalam ibadah? Makanya saya selalu katakan bahwa dalam kita beribadah itu, mari saudara kita beribadah dengan bersungguh-sungguh. Supaya kita merasakan hadirat Tuhan. Supaya kita datang dengan kosong, kita kembali membawa berkat-berkat dari Tuhan. Kita kembali membawa damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu kita mempraktekkan dalam selama 1 minggu. Ya, sukacita itu. Dari gereja ini kita bawa sukacita itu, kita bawa damai sejahtera itu, dan itu menyertai perjalanan kita selama 6 hari. Saudara, ini orang yang mengenal Tuhan, di mana orang itu suka berdoa, orang itu suka beribadah, dan saudara, orang itu sungguh-sungguh dalam beribadah, bukan hanya sekedar formalitas saja. Yang penting datang di gereja sudah cukup. Saudara, sangat rugi kita kalau kita hanya sekedar datang tapi tidak merasakan hadirat Tuhan. Saya dulu saudara sebelum jadi pendeta, kalau saya mau pergi gereja, saudara saya berusaha bagaimana caranya supaya saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Bagaimana caranya supaya saya dapat sesuatu daripada firman yang disampaikan oleh pendeta. Itu saya dulu. Ya, bahkan sampai hari ini ketika saya mengikuti ibadah-ibadah dan saya duduk sebagai pendengar, saya berdoa supaya saya bisa mendapatkan sesuatu daripada firman Tuhan itu, siapapun pengkhotbahnya. Itu namanya mau mengenal Tuhan. Tapi kalau saudara sekedar yang penting kita ibadah, yang penting kita berdoa, mau sungguh-sungguh kah, mau tidak sungguh-sungguh kah, yang penting berdoa. Maka inilah orang-orang yang kurang mengenal Tuhan. Ya. Tapi kalau kita betul-betul mengenal Tuhan, maka kita berusaha bagaimana caranya kita datang berdoa dan bersungguh-sungguh, bagaimana caranya kita datang beribadah bersungguh-sungguh, bukan yang sekedar datang. Itu yang disebut mengenal Tuhan secara pribadi. Karena bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan secara pribadi kalau kita tidak bersungguh-sungguh dalam doa? Bagaimana kita mengenal Tuhan secara pribadi kalau kita malas beribadah? Tentu saudara tidak bisa kalau kita tidak bersungguh-sungguh di dalam, yaitu berdoa dan beribadah. Kemudian yang keempat, hidup dalam kasih. Orang yang mengenal Tuhan, hidupnya dipenuhi kasih. Ya. Sekali lagi, berbicara kasih di sini bukan masalah bagi-bagi uang, masalah bagi-bagi yaitu masakan, bukan, saudara. Tapi lebih dari itu. Kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 ayat 5. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan ayat 5. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Adapun kasih itu panjang sabar dan penyayang, kasih itu tiada dengki, kasih itu tiada memegahkan dirinya, tiada sombong, tiada melakukan yang tiada senonoh,
tiada mencari keuntungan dirinya saja, tetapi tiada pemarah, tiada menyimpan kesalahan orang, tiada gemar akan lalim, melainkan bersukacita dengan yang benar. Iya. Jadi saudara, itu kasih. Kita berbicara kasih dalam Alkitab bukan sekedar bagi-bagi uang. Ya kalau ada itu tidak apa-apa. Ya. Tetapi saudara, lebih dari itu, di mana dikatakan bahwa kasih itu, di mana dikatakan bahwa yang paling penting adalah orang itu panjang sabar, penyayang, tidak dengki, ya tidak membanggakan diri. Ini tidak ya menganggap dirinya lebih daripada orang lain, dan sombong dan sebagainya, saudara. Karena dari atas, sekali lagi, di mana dikatakan bahwa sekalipun kita membagi-bagi sesuatu, tapi kalau kita tidak melakukan apa yang dikatakan ayat yang keempat, ayat 5, maka saudara, itu semuanya tidak ada artinya. Ya. Jadi saudara, kenapa orang mengenal Tuhan memiliki kasih? Karena Tuhan kita itu kasih, Allah kita itu kasih. Ya. Saudara, Tuhan Yesus yang tidak bersalah rela menanggung dosa kita. Saudara, di mana dikatakan bahwa kasih Tuhan itu tanpa pamrih atau tidak mengharapkan balasan. Nah, demikian juga kita sebagai orang mengenal Tuhan, maka kasih kita itu tidak mengharapkan sesuatu. Kalau kita bisa menolong orang, bukan karena supaya orang itu bisa menolong kita. Kalau kita bisa memberikan sesuatu kepada orang, bukan berarti supaya orang itu bisa membalas. Malah kalau kita melihat dalam Alkitab mengatakan kalau engkau mengadakan perjamuan, panggillah orang-orang yang miskin, yang tidak bisa membalas. Cuma saudara, pada kenyataannya sekarang beda. Kalau sekarang orang mengadakan pesta, yang diutamakan diundang itu adalah orang-orang besar, orang-orang yang punya pangkat, orang-orang yang dianggap punya banyak uang, supaya mungkin amplopnya besar, itu tidak masalah. Tetapi kalau ukuran Alkitab tidak seperti itu tidak salah juga. Yang tidak salah kalau misalnya kita ada acara, kita undang semua orang, mau orang kaya kah, orang tidak kaya kah, saudara, harusnya seperti itu. Tapi kalau kita melihat dunia sekarang ini di luar sana, ya saudara, apalagi orang tidak mengenal Tuhan, maka saudara tidak seperti itu. Yang diundang kalau bisa semua orang-orang kaya, pejabat-pejabat. Nah, sementara kalau orang-orang yang tidak punya apa-apa, ya mau datang tidak datang tidak apa-apa. Tetapi kalau ukuran Alkitab mengatakan bahwa undahlah orang-orang miskin yang ada di sekitarmu, ya. Nah, saudara, kita memperhatikan di sini bahwa orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang memiliki kasih, ya. Jadi saudara, mari saudara, kita mempraktekkan kasih dalam setiap kehidupan kita, ya, kepada siapapun. Kemudian saudara, yang kelima, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang bagaimana caranya meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah Allah itu sendiri, dan Alkitab itu, saudara, di mana dikatakan bahwa kalau dia Allah sendiri dan dia telah turun ke dunia dan menjelma sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Ya, coba dibaca dulu dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Ayat yang ke-1. Maka pada awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah juga Allah. Iya. Saudara, terkadang kita orang Kristen tidak sadar bahwa ternyata firman Tuhan itu adalah Allah. Ternyata Alkitab itu adalah Allah. Dan terkadang saudara, tanpa kita sadar, kita meremehkan Alkitab. Dengan kita meremehkan Alkitab, meremehkan firman Tuhan, maka tanpa sadar juga kita bahwa kita sedang meremehkan Tuhan. Ya. Kalau seperti ini, saya sementara menyampaikan firman Tuhan, kemudian ada yang meremehkan firman Tuhan. Tapi saya percaya kita semua di sini tidak ada yang meremehkan firman Tuhan. Ya. Kalau sedang firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan atau pendeta,
Kemudian ada orang yang meremehkan firman Tuhan, maka sebenarnya tanpa sadar dia bahwa dia sedang meremehkan Allah. Dia sedang meremehkan Tuhan. Dan firman itu menurut ayat 14, dia sudah menjelma jadi manusia. Coba ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Maka firman itu telah menjadi manusia serta tinggal di antara kita, dan kami sudah memandang kemuliaannya seperti kemuliaan anak yang tunggal yang daripada Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri sudah menjelma sama dengan manusia. Itu saudara, mari saudara kita budayakan menghargai firman Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, dimanapun kita mengikuti ibadah apapun itu saudara, mari kita menghargai firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika firman Tuhan disampaikan, maka itu adalah Allah sendiri yang sedang berbicara kepada kita melalui yaitu perantaraan daripada hambanya. Ya, saudara, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara, kita memperhatikan di sini bahwa bagaimana caranya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tentunya lewat firman Tuhan. Ya. Kalau kita mau tahu apa maunya Tuhan, apa kesukaannya Tuhan, maka tentu saudara kita harus rajin membaca Alkitab. Supaya kita tahu apa maunya Tuhan. Karena semua kehendak daripada Tuhan ada semua di Alkitab ini. Semua pikirannya Tuhan, semua apa maunya Tuhan ada semua di Alkitab ini. Tinggal kita yang malas membaca. Ya, saudara, kalau kita banyak tahu Alkitab, maka betapa indahnya. Karena ketika diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, saudara, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu takut. Kenapa saudara? Karena kita ada pengetahuan dengan firman Tuhan. Ya, saudara, kalau misalnya saudara memiliki pengetahuan dengan hal-hal, ya, kalau saya kasih contoh ya, misalnya motor, ya, saudara, karena semua orang sudah punya motor. Kalau saudara kita memiliki pengetahuan dengan motor, ketika ada kerusakan kita santai aja. Kenapa? Karena kita tahu, oh tinggal ini yang diganti. Tapi kalau saudara tidak tahu tentang motor, ya, maka saudara bingung ketika dia sudah tidak bunyi, saudara bingung. Waduh, apanya sudah rusak ini? Jangan-jangan nanti kalau bawa ke bengkel minta 1 juta. Itu bisa jadi, ya, karena ada bengkel yang nakal. Ketika kita datang bawa motor kita, dia tanya apanya rusak. Oh saya tidak tahu pak, coba lihat saja. Oh ya. Ya tunggu ya, saya lihat ya. Oh ini yang rusak, ini rusak. Diambil semua, baru dia bilang oh ini yang diganti ini, biaya sekian. Ya, tetapi saudara kalau kita tahu maka kita akan santai aja, tenang-tenang aja. Ya, saudara, itu pengetahuan. Misalnya HP saudara, karena saudara ada tahu sedikit tentang HP, begitu dia tidak mau nyala, saudara pasti tahu oh ini yang rusak. Ya, tapi kalau kita orang awam yang tidak tahu, HP kalau rusak kita bawa ke sana, ya bisa saja kita dibodoh-bodokin. Ya, karena kita tidak tahu. Mungkin saudara bilang baterainya ini mau diganti, padahal baterainya bagus. Atau dibilang ini layarnya mau diganti, bla 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 bla. Ya kita tidak tahu lah itu. Tapi kalau orang yang punya pengetahuan dengan HP itu, dia santai aja. Oh saya tahu ini, yang rusak ininya. Sama dengan laptop. Kalau orang yang punya pengetahuan dengan laptop itu, begitu rusak, ya dia tahu oh ini, tinggal ini yang diganti. Tapi kalau kita tidak tahu saudara, hanya saudara tahu bahwa itu laptop, tetapi saudara kita tidak mengenal sampai ke dalamnya, ya, perangkapnya di dalam itu apa saja saudara, ya, alat-alatnya di dalam itu apa saja, ya kita tidak tahu itu. Dan saudara, sama halnya dengan Tuhan. Kalau kita mau tahu tentang Tuhan, maka mari kita belajar dengan Tuhan, belajar dengan firman-Nya. Mari kita rajin membaca firman Tuhan. Ya, saudara, orang-orang sakit yang kami doakan di Victory itu, orang sakit yang kita doakan itu, saudara, orang sakit parah, bukan sakit biasa.
Dan ternyata dalam penglihatan itu, dalam nubuatan, itu Tuhan selalu menyuruh mereka membaca Alkitab. Baca Alkitab dan berdoa. Ya. Saudara, kenapa kita harus membaca Alkitab? Karena sekali lagi, kalau kita mau mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara membaca Alkitab. Ya, jangan sama dengan Filipus, sudah bertahun-tahun bersama dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Nah saudara, jangan sampai kehidupan kita seperti ini. Tapi Tuhan mau supaya mari kita kenal Dia dengan cara membaca firman Tuhan, supaya kita tahu pikirannya, supaya kita tahu maunya Tuhan. Sekali lagi, mengenal adalah mengetahui kepribadian orang itu. Ya, saudara pasti semua tahu di sini kalau presiden kita itu Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau saya tanya saudara, apa kesukaan Pak Prabowo? Makanan apa kira-kira? Masakan apa? Ya, minuman apa? Saudara tidak tahu. Tapi kalau saudara tanya dengan misalnya salah satu menteri yang mungkin sering sama-sama, atau ada teman akrabnya Pak Prabowo zaman-zaman dulu, ya, waktu dia belum presiden, atau teman-teman partainya saudara, tahu dia. Ya, dia tahu dia. Kenapa? Karena mereka ada relasi, ada hubungan. Sementara kita tidak tahu, hanya tahu bahwa Pak Prabowo presiden Indonesia. Tapi kita tidak tahu apa kesukaannya. Ya. Saudara, sama halnya dengan Tuhan. Kalau kita mau lebih mengetahui Tuhan, lebih mengenal Dia secara pribadi, maka mari kita merajinkan diri membaca Alkitab. Jangan biarkan Alkitab itu tertutup. Ya, dalam doa kami mendoakan orang-orang sakit di tim Victory, saudara, ketika mereka tanya, kamu baca Alkitab? Baca. Dalam penglihatan Alkitab tertutup. Nah, padahal dia tidak baca. Jadi saudara, makanya ya dalam doa Victory itu orang-orang sakit itu tidak bisa bohong karena di dalam penglihatan. Ternyata dia Alkitabnya tertutup. Ya. Saudara, itu artinya bahwa mereka tidak membaca. Dan Tuhan mau supaya jangan sampai kita orang Kristen kemudian Alkitab tertutup. Kalau kita tidak membuka Alkitab, maka semuanya akan tertutup. Ya. Saudara, pengetahuan kita dalam Tuhan itu tertutup. Ya, berkat-berkat Tuhan itu tertutup. Saudara, pikiran kita ini saudara tertutup karena kita tidak mau baca Alkitab. Sadarkah kita saudara bahwa ketika kita banyak membaca Alkitab, maka pikiran kita itu akan dibukakan, akan senantiasa diberikan ide-ide baru. Ya, pikiran kita tidak buntu kalau kita banyak membaca Alkitab. Untuk itu saudara, mari kita menjadi orang yang mengenal Tuhan, bukan hanya sekedar tahu Tuhan. Nah, kemudian bagian poin yang kedua, bagian B. Ciri-ciri orang yang hanya tahu Tuhan. Pertama, seperti Filipus. Filipus yang kita baca tadi, dalam ayat yang kita baca tadi, sudah sekian lama mengikuti Yesus, sudah melihat mujizat, melakukan, bahkan menikmati saudara langsung mujizat itu. Tetapi saudara, sangat disayangkan, di mana dikatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Ini Tuhan Yesus langsung yang ngomong saudara. Ya. Kenapa kau begitu Filipus? Sudah sekian lama kau bersama aku, kamu tidak mengenal aku. Dan saudara, kita memperhatikan bahwa Filipus, dia banyak menikmati mujizat Tuhan. Ya. Salah satunya kalau kita lihat di dalam Matius 14 ayat 24 dan 27, bagaimana mereka menikmati mujizat itu pada waktu mereka diterpa dengan badai. Matius 14 ayat 24 dan 27. Matius 14 ayat yang ke-24. Adapun perahu itu sudah sampai di tengah tasik dengan terlalu kesusahan sebab ombak karena angin sakal.
25. Maka pada waktu lepas pukul 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka itu berjalan di atas air tasik itu. Apabila dilihat oleh murid-muridnya akan dia berjalan di atas air tasik itu, maka terkejutlah sekaliannya sambil katanya, itu hantu. Lalu berteriaklah mereka itu sebab takutnya. Tetapi dengan segeranya Yesus bertutur kepada mereka itu, katanya, tetapkanlah hatimu, inilah aku, jangan takut. Iya. Jadi saudara, di mana kita melihat bahwa Filipus, salah satu dari ke-12 mereka ini yang sudah menikmati mujizat Tuhan, bahkan melihat keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan. Bayangkan berjalan di atas air. Tapi saudara, Filipus tidak kenal Tuhan. Saudara, jangan sampai kita seperti ini. Selama ini kita hidup ditolong Tuhan, kita sudah pernah menikmati mujizat Tuhan, tapi kita tidak mengenal Tuhan. Kita hanya tahu Tuhan. Itu saudara, mari jangan seperti sifat Filipus yang sudah lama menjadi murid Yesus, tidak kenal Tuhan. Yang sudah lama menjadi Kristen tapi tidak mengenal Tuhan. Sangat disayangkan. Ini di akhir-akhir daripada pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Kemudian yang kedua, Thomas. Ini dua manusia ini murid Tuhan Yesus, aneh-aneh dua orang ini. Ya, Kristen aneh-aneh namanya ini. Thomas tidak percaya Yesus akan bangkit. Ya, coba kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 dan 29. Dia tidak percaya kalau Tuhan akan bangkit walaupun Tuhan sudah sampaikan kepadanya. Yohanes 20 ayat yang ke-24. Adapun Thomas, seorang daripada ke-12 murid itu yang bergelar Didimus, tiada bersama-sama dengan mereka itu tatkala Yesus datang. 25. Lalu berkatalah murid yang lain itu kepada Thomas, adalah kami sekalian sudah jumpa Tuhan itu. Tetapi berkatalah Thomas kepada mereka itu, selagi belum aku nampak parut kenapaku di tangannya dan mencocokkan jariku di parut itu, dan aku mencocokkan tanganku di rusuknya, tiadalah aku percaya. Ada 8 hari kemudian daripada itu berhimpunlah pula murid-murid Yesus di dalam rumah, dan Thomas juga bersama-sama dengan mereka itu. Tatkala pintu rumah itu terkunci, tiba-tiba terdirilah Yesus di tengah-tengah sambil berkata, sejahteralah kamu. Lalu ia pun bersabda kepada Thomas, ulurkanlah jarimu, lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu, serta letakkanlah di rusukku, dan janganlah engkau syak, melainkan yakinlah. Maka sahut Thomas sambil berkata kepadanya, ya Allah, ya Tuhanku. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa kedua manusia ini tidak percaya daripada yaitu firman Tuhan. Kalau Thomas dia tidak percaya kalau Yesus akan bangkit. Karena Yesus sampaikan ini saudara sebelum dia bangkit. Ya. Kalau saudara kita memperhatikan bahwa dari kematian daripada Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus akan disalibkan, itu saudara bukan buat rahasia-rahasiaan kepada muridnya, tidak. Tapi kalau saudara memperhatikan di dalam Matius, di mana Tuhan Yesus memberitahukan kematiannya akan disalib dan dia akan bangkit, itu dari pertama, ya, kemudian kedua kalinya, ketiga kalinya, dan yang terakhir kalinya dia menyampaikan kepada muridnya. Kalau kita baca, coba dibaca dalam Matius pasal 26, yaitu yang terakhir kalinya. Matius 26 ayat 1 ayat 2. Di mana Tuhan Yesus menyampaikan terakhir kali kepada mereka, itu yang keempat kalinya menyampaikan bahwa dia akan disalibkan, dia akan mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Baca. Setelah Yesus mengindahkan segala ucapan itu, maka bertuturlah pula ia kepada murid-muridnya, kamu memang mengetahui bahwa 2 hari lagi akan ada hari raya Paskah, dan Anak Manusia akan diserahkan supaya ia disalibkan. Maka pada masa itu berhimpunlah segala kepala imam dan orang tua-tua kaum itu di balai imam besar yang bernama
Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa ini kali terakhir Tuhan menyampaikan penderitaannya yang keempat kalinya. Itu sudah melebihi Alkitab loh. Alkitab cukup 3 kali sudah sah. Tapi Yesus sampai menyampaikan lebih daripada tuntutan Alkitab. Tapi saudara, kenapa Thomas tidak percaya? Makanya banyak orang tidak suka pakai anaknya Thomas. Kalaupun ada yang suka atau kasih anaknya Thomas, itu karena dia kurang mengerti firman Tuhan. Saudara, jangan kita bilang bahwa ya itu kan hanya nama. Menurut Alkitab, saudara, anak itu kalau dikasih nama akan jadi sama dengan nama itu. Jadi sesuai dengan tabiat itu. Dalam penciptaan langit dan bumi, ketika Tuhan sudah menciptakan manusia yang diciptakan terakhir kali, apa yang terjadi? Di mana Tuhan mengatakan kepada manusia, "Hai Adam, kasihlah nama-nama dengan hewan itu." Dan binatang yang dikasih nama itu sesuai dengan sifatnya. Ya. Jadi saudara, kalau kita kasih nama, maka kita harus berdoa dulu. Ya. Tetapi lagi-lagi saya tekankan di sini, jangan saudara berikan nama anakmu adalah nama yang dari surga. Misalnya saudara Tuhan Yesus, jangan. Ya. Saudara tidak boleh. Kan hanya Tuhan yang bisa pakai itu. Itu nama dari surga, Tuhan Yesus itu atau Yesus itu. Di luar sana banyak yang pakai itu. Ya. Kemudian saudara lain-lain, saudara. Tapi nama-nama Alkitab lainnya bisalah. Tetapi saudara, kalau Thomas ini itu adalah orang yang tidak percaya. Ya. Jadi saudara, Thomas ini di mana dia tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit, sekalipun Tuhan sudah menyampaikan sampai 4 kali menyampaikan bahwa dia akan bangkit. Itu dimulai dari Matius pasalnya yang ke-20 ayat 18 di situ. Itu pemberitahuan pertama kali. Coba dibaca Matius 20 ayat 18. Itu pemberitahuan pertama kali. Tapi perikopnya saja, perikopnya. Coba dibaca itu ada, kalau yang punya perikop itu, ya. Ya, itu pemberitahuan daripada yang pertama kalinya itu, ya. Jadi di mana di dalam Matius itu saudara, itu sampai 3 kali, 4 kali Tuhan sampaikan daripada penderitaannya ini, bahwa dia akan disalibkan. Ya, tetapi saudara, kita memperhatikan bahwa inilah orang-orang yang hanya tahu Tuhan tapi tidak mengenal, ya. Nah, saudara, mari saudara supaya kita mau mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan seperti Filipus, jangan pula seperti Thomas yang tidak percaya firman. Ya. Satu tidak mengenal Tuhan, satu tidak percaya firman. Sama saja. Orang kalau tidak percaya firman, berarti dia tidak percaya Tuhan. Nah, saudara, saya tidak tahu apakah saudara yakin betul-betul akan firman Tuhan atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan mau supaya jangan seperti Thomas ini. Sehingga saudara, Tuhan mendatangi dia. Syukur-syukur Tuhan mendatangi dia. Dan Tuhan mengatakan bahwa inilah aku. Ya, ulurkanlah jarimu ke dalam lubang tombak itu. Dan dia katakan saudara ayat 29, berbahagialah orang yang tidak melihat lukaku ini, tapi dia percaya. Dan saudara, kita ini adalah orang berbahagia. Ketika saudara percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, maka kita ini adalah orang yang berbahagia. Nah, banyak saudara orang Kristen seperti Filipus dan Thomas yang sudah menikmati mujizat Tuhan, tapi mereka tidak yakin dengan firman Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Ini sangat disayangkan kalau ada orang Kristen seperti ini, saudara. Ya. Dan kemudian poin terakhir,
bagian yang terakhir adalah anak Eli. Saudara, anak Eli ini menurut Alkitab dia tidak tahu Tuhan. Ya. Nah, saudara, apa saja sifat-sifat daripada anak Eli itu? Coba kita baca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12. 1 Samuel 2 ayat yang ke-12. Arakian, maka anak laki-laki Eli itu orang jahat adanya, tiada ia mengetahui akan Tuhan. Karena perikelakuan kedua orang imam itu dengan orang banyak adalah demikian. Apabila datang orang hendak mempersembahkan korban, yaitu sementara daging itu lagi direbus, datanglah hamba imam dengan serampang pada tangannya. Dicucuk-cucuknya dalam batil atau belanga atau kuali atau periuk. Barang apapun baik yang tertarik naik dengan serampang itu diambil oleh imam akan dirinya. Langsung ayat 17. Maka demikianlah perbuatan mereka itu akan segala orang Israel yang datang ke Silo. Ayat 17. Demikian sangatlah besar dosa orang muda. Saya ulangi, demikian sangat besarlah dosa orang-orang muda itu di hadapan hadirat Tuhan, karena dicelakan oranglah akan persembahan korban kepada Tuhan. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12, di mana dikatakan Arakian, maka anak laki-laki Eli itu orang jahat adanya, tidak mengetahui akan Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Saudara, kenapa demikian? Ini anak pendeta loh. Tapi saudara, jangan kita mengatakan bahwa ya anak pendeta. Tapi saudara, banyak orang-orang Kristen seperti ini. Walaupun dia Kristen, tetapi saudara perbuatannya seperti orang tidak mengenal Tuhan. Ini anak Eli adalah anak hamba Tuhan, tapi dia tidak menghargai ibadah. Begitu orang Israel datang mengadakan ibadah, di mana mereka tidak menghargai. Dan untuk itu saudara, ketika kita tidak menghargai ibadah, berarti kita tidak menghormati Tuhan. Ketika kita tidak menghargai ibadah, berarti kita tidak kenal Tuhan. Ya, saudara, dan ayat 17 mengatakan bahwa demikianlah sangat besar dosa mereka itu. Demikian sangat besar dosa mereka itu. Saudara, orang yang malas ibadah adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa mereka tidak mengenal Tuhan? Ya, kenapa orang malas beribadah? Karena tidak kenal Tuhan. Saudara, apa yang harus kita kenal di dalam diri kita ini yang Tuhan berikan? Saudara, orang yang malas beribadah itu karena tidak mengenal bahwa umur panjang yang Tuhan berikan itu berasal daripada Tuhan. Dia pikir bahwa dia hidup sampai hari ini itu karena kekuatannya. Padahal saudara, jelas di dalam Roma pasal 14 ayat berapa di situ, di mana di situ dikatakan bahwa hidup mati kita ada dalam tangan Tuhan. Ya. Jadi kalau pada hari ini saudara, kita masih bisa yaitu menghirup udara segar alias masih hidup, itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan kita masih hidup. Ya. Tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak tahu itu, bahwa umur panjang itu adalah daripada Tuhan. Tidak mengenal kesehatan yang Tuhan berikan. Dia tidak tahu itu. Kalau dia sehat sampai hari ini karena Tuhan, dia tidak tahu itu. Dia pikir bahwa dia sehat karena kekuatannya. Padahal saudara, semuanya itu daripada Tuhan. Sebenarnya kesehatan itu daripada Tuhan. Apalagi tidak mengenal kekuatan yang Tuhan berikan. Dia pikir dia kuat itu karena daripadanya. Padahal itu semuanya berasal daripada Tuhan. Tidak mengenal yaitu hikmat dan pengetahuan yang Tuhan berikan. Saudara, sadarkah kita bahwa otak kita ini kalau masih bisa berpikir normal, ya, kalau kita memiliki hikmat, kita memiliki pengetahuan, itu semuanya daripada Tuhan. Itu bukan dari kita.
Ya. Namun saudara, kita memperhatikan bahwa banyak orang tidak sadar itu. Dan itu orang tidak mengenal Tuhan. Ya. Dia tidak mengenal Tuhan dengan hikmat yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan, umur panjang yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan. Kenapa saudara? Karena mereka tidak kenal Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, tidak mengenal pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menanggung dosa kita. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Yesus dipaku di kayu salib bersama dengan kutuk kita. Kita yang harusnya dikutuk, kita harusnya disalib, kita harusnya binasa, tapi itu sudah digantikan oleh Yesus. Tapi orang tidak mengenal Tuhan, dia tidak tahu itu. Ya, mereka tidak tahu itu. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita pada waktu kita dalam keadaan memberontak kepada Tuhan. Coba dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13. Ayat 13, maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita, karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Iya, jadi saudara, Tuhan sudah menebus kita daripada kutuk Taurat di kayu salib. Tapi sekali lagi bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak tahu itu. Makanya saudara, banyak orang anggap enteng pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara kita yang sudah mengenal Tuhan, mari saudara kita menghargai pengorbanan Tuhan. Bahwa kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Kita ada oleh karena Tuhan sudah menggantikan kita mati di kayu salib. Itu bukan kekuatan kita. Itu bukan karena kebolehan kita. Sekali lagi bahwa ini hanya bisa dimengerti dengan orang-orang yang mengenal Tuhan. Tapi orang yang hanya tahu Tuhan, dia bodoh semua itu. Menganggap semua itu bodoh amat. Pokoknya dia tidak mau tahu itu. Ya, dia tidak tahu. Untuk itu saudara, mari kita saudara jangan seperti murid daripada Tuhan Yesus. Ya, yaitu Thomas dan Filipus saudara, dan bersama dengan anak Eli saudara yang tidak mengenal Tuhan. Tapi marilah kita sama dengan Petrus. Petrus walaupun Yesus belum disalibkan, tapi dia sudah yakin bahwa dia adalah anak Allah. Ya, itu Petrus. Sebagai ayat terakhir kita lihat di dalam Matius pasalnya ke-16. Pengakuan daripada Petrus terhadap Yesus ini, Yesus belum disalibkan dia sudah mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Coba Matius 16 ayat 15 dan ayat 16. Matius 16 ayat yang ke-15. Maka kata Yesus kepada mereka itu, tetapi kata kamu ini, saya ulangi, maka kata Yesus kepada mereka itu, tetapi kata kamu ini, siapakah aku? Ayat 16. Maka sahut Simon Petrus katanya, Tuhanlah Kristus, anak Allah yang hidup. Iya. Jadi saudara kita memperhatikan bahwa mari kita sama dengan Petrus. Petrus walaupun belum melihat daripada Yesus bagaimana dia bangkit dari antara orang mati, tapi dia sudah yakin bahwa dia adalah anak Allah. Makanya Tuhan mengatakan ayat selanjutnya bahwa engkau akan yaitu mendirikan jemaat dan alam maut tidak menguasainya. Engkau akan diberikan kunci yaitu kerajaan surga. Ya, saudara, kita memperhatikan di sini bahwa mari kita jadikan diri kita atau mari kita berusaha supaya kita sama dengan Petrus mengakui akan segala firman Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, betapa indahnya. Ya. Jangan hanya sekedar tahu, tapi saudara tidak kenal. Tapi saudara tidak mengenal. Tapi saudara kalau kita mengenal dia sangat indah. Tapi kalau kita hanya tahu, saudara, itulah sebabnya kita dalam kehidupan ini saudara senantiasa menggerutu. Ya, seakan-akan hidup ini pergumulan banyak sekali. Seakan-akan Tuhan tidak tolong.
Padahal Tuhan tolong, bukan Tuhan tidak tolong. Hanya saja kita kurang mengenal Yesus secara pribadi. Kalau kita sudah kenal Dia, maka betapa indahnya. Untuk itu saudara, mari jangan hanya tahu Tuhan, tapi marilah kita mengenal Dia secara pribadi. Dan bagaimana caranya? Luangkan waktu membaca Alkitab, luangkan waktu berdoa, walaupun itu hanya sebentar, tapi saudara akan melihat bagaimana perubahan-perubahan dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya.